Saya buka contekan dikit ya. Masuk frame nggak tuh? Masuk frame kan? Masuk. Jadi hari ini kita mau bahas bukunya Mas, aku manggilnya Mas aja kali ya? Atau Martin, oke. Martin tentang kesusastraan kehancuran dengan topik yang kayaknya ngeri banget nih, capek banget. Kenapa sastra hancur melulu? Ya elah. Mungkin dari situ aja bisa gak sih dijawab tuh? Kita mulai dari situ kali ya. Kenapa sih sastra hancur melulu? Soalnya saya terlalu tekstual banget nih. Saya mikir ketika baca kesusastraan kehancuran itu, wah ini kayak sastra lagi gak kenapa-napa nih. Kenapa-napa? Sorry. Ya. Terima kasih udah dikoreksi. Kayak lagi kenapa-napa nih. Mungkin Mas Martin, saya nggak enak manggil Martin dong. Bisa jelasin sedikit kali ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Jadi judul kesusastraan kehancuran tuh sebetulnya kayak dibikinin terakhir banget sih. Jadi tulisannya sebetulnya kan ini satu kumpulan esai yang udah ditulis lama dari tahun 2013 yang paling awal kalau nggak salah itu waktu sayembaran kritik sastra DKJ ya. Itu yang paling awal. Nah yang paling akhir itu waktu 2021 atau 2020 gitu. Jadi waktu pidato Dies Natalis IKJ kalau nggak salah itu 2019 bahkan. Nah itu jadi itu rangkaian tulisan yang temanya tuh sebenarnya beraneka ragam. Cuman setelah saya coba baca lagi lalu kemudian coba saya kasih jembatan ya antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Aku kasih prolog sama epilog gitu, terus dari situ kelihatan kayak ada satu tema yang kayaknya berulang di dalam setiap tulisan itu, yaitu soal kehancuran gitu, soal sebenarnya kehancuran tuh kayak hilangnya orientasi gitu ya. Kita ini mau kemana sih gitu dalam konteks kesusastraan ataupun kebudayaan secara umum gitu, artinya kayak orang kayak mau kembali ke tradisinya udah hilang, mau ke masa depan kok kayaknya dikuasai teknologi. Nah terus kita kemana nih? Orang-orang seniman, budayawan, sastrawan ini dalam situasi morat-marit hancur lebur ini enaknya ngapain gitu? Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih seperti itu kali ya. Nah terus kalau dari saya tuh masih bingung kenapa memulainya dari sebuah manifesto gitu. Mungkin Mas Martin boleh coba jelasin minimal buat saya sendiri. Ya, manifesto itu sebenarnya satu tulisan lama yang nggak pernah terbit sebelumnya ya. Ya, sebenarnya waktu itu tuh ceritanya di waktu zaman saya masih di Indo Progress tahun berapa tuh 2014 2013 sekitar itu ya. Itu si Kun Hussein Pontoh, pemret kami di Indo Progress itu ingin bikin satu buku kumpulan esai yang memperingati kalau nggak salah 100 tahun atau berapa puluh tahunnya manifesto komunis Marx. Iya. Nah, kita diminta untuk bikin tulisan macam-macam. Nah, saya juga nulis dari perspektif yang menurut saya menarik ya untuk saya teliti, yaitu soal manifesto sebagai genre sastra gitu. Dan efeknya ke gerakan sastra, pemikiran, kebudayaan di awal abad ke-20 gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa kemudian saya menulis artikel itu gitu. Nah, tetapi ketika ditempatkan dalam rangkaian dengan tulisan-tulisan yang lain menjadi pas sekali karena dia ditaruh di awal, karena sebetulnya dia menggambarkan kebuntuan dari masa depan itu. Jadi manifesto ini kan manifestonya yang pertama paling awal kan yang ditulis Marx itu kan mengantisipasi berbagai macam manifesto seni yang muncul di awal abad ke-20 ya. Ada manifesto futuris, gadai, surrealis dan seterusnya itu yang semuanya itu lama-lama hilang, lama-lama pudar sebagai gerakan gitu ya. Tahun 60 70-an masuk neoliberalisme, tahun 80-an tuh udah selesai. Udah nggak ada lagi gerakan avant-garde yang betul-betul mengagetkan orang. Selebihnya hanya kayak repetisi dari keanehan-keanehan lama gitu. Jadi cerita tentang manifesto ditaruh di awal untuk menggambarkan, untuk setting the tone-nya gitu, bahwa segala macam idealisme itu sebenarnya sudah bubar gitu ya. Oke, ini mungkin penggambaran yang tadi dibilang antara masa lalu terus menuju ke masa kini dan nanti ke futuristiknya. Oke. Nah, terus jadi kan apakah sastra dalam buku ini, ngomongin sastra kan lebih banyaknya, itu apa udah mulai sia-sia atau tidak? Aku jawab nih. Boleh. Kalau sastra sebetulnya dari awal agak sia-sia sih. Artinya kan dia orang tuh kan menulis sebenarnya mengulang apa yang sebenarnya sudah terjadi kan. Iya. Kenyataannya udah ada, orang sudah sempat bermimpi tentang berbagai macam hal. Nah, sastra itu mengulang itu di dalam tulisan. Jadi dari awal sebetulnya dia sudah ditandai oleh semacam kesia-siaan itu gitu. Jadi kalau dalam hal kesia-siaan kita di sastra udah kebiasa lah dengan itu.
bukan hal yang baru gitu. Kayak gitu sih. Oke, itu tadi sedikit tentang isi dari buku Kesusastraan Kehancuran. Mungkin sekarang aku mau ke kakak yang berdua ini, antara Kak Mimi atau Kak Rugun. Boleh deh, mungkin dari Kak Mimi kali ya, menanggapi gimana isi buku dari Kesusastraan Kehancuran ini seperti apa? Oke, thank you. Ini kesempatannya untuk baca mengulas bukunya Martin di sini. Kesusastraan Kehancuran gitu. Pas aku mulai baca buku ini dan juga baca judul-judul diskusi buku ini, kenapa sastra hancur melulu, itu tentu kaitannya langsung mikir, oh kok kehancuran ini maksudnya apa nih di dunia sastra gitu. Kalau menghidupi dunia sastra selama beberapa belas tahun terakhir sih, emang kalau kita bicara soal sastra kan selalu melulu soal kemelaratan hidup gitu ya, nestapa gitu ya, nggak ada honor yang layak dan lain sebagainya gitu. Jadi kaitannya kehancuran, aku tadinya mikirnya sebatas itu gitu. Tapi ketika kemudian baca bukunya Martin, oh refleksinya lebih dalam lagi ya khas Martin lah ya. Di awal udah bahas soal bagaimana kaitannya manifesto komunis tadi memunculkan berbagai gerakan budaya, gerakan sastra, kemunculan seniman-seniman avantgardis gitu. Terus kemudian bagaimana dia ngaitin juga dengan seniman yang mencoba untuk mematahkan tradisi-tradisi yang usang gitu. Jadi apa yang di masa lalu itu usang, semua tradisi-tradisi usang itu kemudian dicari apa yang baru yang perlu dilakuin gitu. Jadi setengah buku ini kebanyakan membahas tentang masa kini, masa lalu, masa kini, masa lalu, ulang-alik aja gitu. Soal bagaimana orang-orang itu kayaknya merasa bosan dengan masa lalu dan mencoba mencari yang baru, mematahkan tradisi yang sudah usang, dan itu memang terjadi di sejarah sastra kita gitu. Dan terus masuk ke bagaimana contoh-contoh karya gitu. Aku melihat kecenderungan Martin banyak mengulas karya-karyanya Yutami, terutama ketika memasak nasi goreng tanpa nasi gitu kan, ketika dia jadi juara 1 sayembara kritik DKJ itu kan dia udah bahas juga kan karya-karya Yutami gitu. Dan di sini lebih lagi dia bahas tentang kecenderungan Yutami yang menolak modernitas gitu dalam karyanya, balik lagi ke hal-hal tarikan-tarikan yang sifatnya mitologi Jawa, mistis, karya-karya bilangan full gitu. Terus kemudian yang kemudian jadi menarik itu tadi ya, pertanyaan tentang kehancuran itu tuh terus aja seperti kronologi, kita diajak ke belakang, terus kita diajak maju ke masa depan, membahas tentang bagaimana ekonomi platform gitu. Gimana sekarang sastrawan harus bersaingnya itu sama konten kreator. Terus bagaimana mendefinisikan diri di zaman konten kreator seperti sekarang gitu. Sastrawan itu masih bernama sastrawan ataukah konten kreator juga atau dua-duanya aja, dan ya pertanyaan-pertanyaan seputar bahkan hidup kita sehari-hari ini kan kita diskusi kayak gini udah jadi konten itu juga udah jadi penggerak ekonomi platform kita sekarang gitu. Jadi semua refleksi Martin itu ngebuat aku bertanya tentang kehancuran lagi gitu, yang mana ya nggak melulu kehancuran yang berhenti seperti gedung yang rubuh, nggak diapa-apain aja gitu, tapi dalam kehancuran itu sendiri selalu terjadi proses gitu. Dan prosesnya itu sebenarnya ada kecenderungan dari diri kita yang nggak bisa membiarkan sesuatu tuh hancur terus-terusan gitu, karena kayak dengan mindset kapitalistik sekarang itu kan, kalau kita lihat satu gedung atau suatu tempat itu kosong aja gitu, kok cuma kosong aja sih, nggak dibangun apa-apa di sana. Oh bangun aja mall di sana, bangun aja hotel di sana. Bahwa di balik kecenderungan kehancuran itu sendiri juga selalu ada niatan manusia, seniman, sastrawan tiap zamannya itu untuk merespon yang hancur, yang kosong gitu. Jadi ketika bahas kehancuran ternyata sebanyak itu ya. Jadi ya gitu sih. Iya bener. Aku juga baca buku ini tuh pas lagi bagian terakhir kayak hancur banget, kayak tukang ojek. Jadi aku sastrawan jadi tukang ojek lah itu. Ya semoga enggak lah ya. Jadi kayak mungkin kayak di sini kan sastrawan bikin kedai kopi gitu. Juga mungkin salah satunya. Nah, mungkin sekarang kita ke Kak Rugun, boleh menanggapi juga. Tadi sebelum mulai juga udah ngobrol sama Kak Mimi, dan akhirnya emang iya sih banyak yang hancur di sekitar kita. Mungkin klarifikasi juga kayak Bang Yanus tadi, saya juga bukan anak sastra banget gitu, nggak gitu banyak baca sastra, bahkan lagi akhir-akhir ini mikir kebanyakan baca buku antropologi deh kayaknya dibanding buku sastra, dimana Martin juga
mengkritisi dosen-dosen antropologi menulis gitu kan dalam beberapa bagian itu lucu juga sih, jadi engaging tulisannya, menarik. Dan mungkin kalau tadi pertanyaannya kenapa sastra hancur, mungkin sastranya bisa dicoret gitu, kenapa hancur, kayak pertanyaan kenapa Bandung gitu, kenapa hancur. Itu mungkin kalau balik lagi tentang konsep kehancuran, tadi kami bilang itu kan proses panjang dan akhirnya bisa diisi banyak ruang. Saya tertarik sama teringat dua konsep. Pertama konsep kehancurannya Anna Singh dalam buku Mushrooms at the End of the World, bagaimana ada harapan untuk memunculkan kehidupan baru ketika semua hancur. Apa yang bisa hidup, apa yang bisa tumbuh, yaitu jamur-jamur kecil, dan akhirnya orang-orang yang hidup dari hal-hal kecil tadi yang bisa kita semai atau bahkan gak disemai tapi ada tumbuh gitu dengan sendirinya. Tapi ya terus juga kehancuran ini datang dari mana? Tadi hal-hal besar, sistematis, dibaca dalam buku. Dan bagaimana, kalau saya lagi lumayan tertarik konsep kecepatan Virilio, bagaimana dalam masyarakat sekarang kita serba cepat, semua itu soal kemenangan, bagaimana perang berasal dari situ kita. Dan dalam tadi saya juga penasaran dari tulisan Virilio, dia nyebut kehancuran gak sih? Dia nyebut juga destruction beberapa kali, bahwa kapitalisme itu dan kelompok burjuasi mendorong kehancuran itu sendiri. Genetic bomb gitu, bahkan speed itu bom genetis yang akan meledak gitu. Itu sih mungkin kapan meledak atau gimana meledaknya gitu. Mungkin dari situ dulu. Tapi menurut saya buku ini seru karena saya udah saya memang nggak baca sastra, jadi kayak oh iya gini ya, dan mungkin jadi terdorong baca sastra lagi. Terus waktu Bang Hamzah ngasih bukunya, dia bilang sekali duduk kelar. Enggak, ini nggak sekali duduk kelar. Benar sekali. Sakit Sekali pinggang. duduk. Nggak kelar. Duduk terus ada tidurannya lagi Ada kali tiduran ya. lagi, ada tidur, Iya. ada makan, ada baca buku lagi, Iya. gitu. Iya. Enggak sekali Nggak duduk. sekali duduk. Ya, sorry. Nggak apa-apa. Itu sih seru iya. baca bukunya, dan ada beberapa bagian yang kayak oh iya. Tapi walaupun misalnya saya agak kurang ngerti soal konsep avantgardisme gitu-gitu yang jadi kayak belajar lewat buku ini, tapi ada beberapa bagian yang engaging, kayak soal saya tertarik banget yang bagian soal burung kayu dan novel-novel etnografis gitu. Yang belum pernah baca juga, jadi kayak oh gitu ya. Kalau saya tertarik sama kenapa berani banget nih itu ngomongin bilangan punya Ayu Tami gitu ya. Itu dunianya dia lah ya. Iya. Oke, apa mau kita bahas juga tuh sekalian tentang, berarti itu ngomongin udah masuk ke ranah apa, tradisi ya kalau nggak salah ya, yang ngomongin burung kayunya Mas Nidu sama Mbak Ayu Tami. Mungkin kalau dari kami ini ada gak tanggapannya kalau setelah baca bagian itu? Ada gak? Siapa tahu kan. Saya tadi udah sempet ngomongin apa, udah baca juga yang Burung Sikre. iya. Iya, kalau Martin bahas tentang kayak karya-karya yang mengutip soal tradisi ini kan selalu dikaitin sama bagaimana kolonialisme dan neokolonialisme bekerja gitu. Di novelnya itu sendiri itu kan Burung Kayu kan dijelaskan bagaimana kemudian pariwisata masuk, terus ya bagaimana tradisi itu harus berhadapan juga dengan kepentingan-kepentingan di luar dirinya gitu. Jadi itu juga yang sebenarnya kalau dibandingnya kemudian kan juga ada bahasanya Martin soal bilangan itu kan juga terkait bagaimana Ayu mengangkat tradisi gitu ya. Dan pencarian dari kedua penulis ini rupanya agak berbeda walaupun mereka membahas tradisi gitu. Jadi yang dicoba, menurutku yang coba ditawarin sama Martin di sini, bagaimana para seniman ini melihat tradisi, mengolahnya gitu. Kalau Ayu Tami dalam bilangan Fu itu agaknya memang cenderung tipe yang naif terhadap tradisi ya, bahwa ia ingin mematahkan modernitas aja gitu, dan makanya menawarkan cerita-cerita yang sifatnya mistis tadi, sifatnya mitologi Jawa gitu, membawa lagi cerita-cerita ya pengesamping-samping pola yang Jawa dan lain sebagainya, dari karakterisasi nama, dari ceritanya sendiri gitu. Bahkan dalam serinya kan Saman dan lain sebagainya kan sudah mulai menunjukkan itu gitu, kecenderungan yang anti modernitas. Yuk balik lagi ke
kekayaan kearifan lokal kita gitu. Sementara kalau yang ditawarkan sama Burung Kayu ini kayaknya lebih kaya gitu ya, bahwa ini ada kekayaan tradisi kita, dan kekayaan tradisi kita ini sendiri dia berbenturan terus nih sama zaman yang terjadi sekarang gitu, dengan berbagai kepentingan gitu. Aku dari Bali dan aku dari kecil menghadapi bagaimana kebanyakan tradisi kami itu emang jadi pariwisata aja gitu, dan emang seperti itulah yang ditawarkan sama Burung Kayunya itu gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan soal tradisi masih relevan atau sudah usang dan lain sebagainya itu yang kemudian jadi anak-anak sekarang itu yang gamers gacha sekarang itu yang yang menghadapi zaman kayak sekarang ini melihat lagi tradisinya itu relevannya itu bagaimana gitu. Kalau kebudayaan kontemporer kita ini kan kita lihat, kalau secara global kita lihat kebanyakan tadi kan aku sebut game itu kan kayak konten-konten game itu sendiri kan mengolah narasi-narasi fantasi. Sebetulnya narasi fantasi itu kan kebanyakan juga tarikannya tuh ke belakang lagi tuh ke mitologi gitu. Dan juga kalau kita nonton anime, manga dan lain sebagainya itu kan juga tarikannya selalu sejarah gitu, sejarah Jepang periode 1800-an gitu. Mereka mengolahnya seperti itu, dan aku melihat Midu seperti yang ditulis sama Martin di bukunya itu ya mengolah bagaimana tradisinya itu ya berhadapan dengan zaman yang modern ini, zaman yang kontemporer ini. Itu ya. Kaitannya dengan kehancuran apa ya? Oh itu kayaknya ya itu ya, kita berhadapan sama dunia kapitalistik yang membawanya ke arah kehancuran, karena kayak menjadikannya komodifikasi yang kayaknya nggak ada nilai spiritualnya, nggak ada nilai yang pentingnya gitu, jadi hal sehari-hari banal aja gitu. Itu yang jadi mungkin jadi nyambung ke kita, karena kita juga merasakan ya setelah tadi Kak Mimi jelasin. Mungkin sekarang aku pengen ke Kak Rugun lagi. Gimana sih menurut Kak kehancuran sebagai motif dalam sastra, batasan dan gangguannya yang tertulis di sini? Iya itu, ya biar keren aja ya. Bagaimana tuh? Tadi motif kehancuran itu ya. Balik lagi, tadi kan saya bukan anak sastra banget. Aman. Jadi saya juga bukan anak sastra. Kita berdua. Tapi kemudian mungkin merespon kami ini gitu, menyebutkan bahwa keseharian, bahwa itu jadi hal-hal banal di sekitar kita, mungkin nggak sastra doang, tapi apa keseharian kita dan bagaimana kehancuran menjadi motif. Tapi mungkin yang kehancuran kan bukan tujuan ya, dia jadi kehancuran proses dan keseharian, tapi kemudian saya malah ngeliatnya kehancuran dipercepat gitu kan, dipercepat dengan adanya kebudayaan platform digital yang semua jadi serba cepat gitu kan. Kehancuran yang di depan mata itu jadi makin keseharian gitu, dan mungkin kalau sastra melihat sastra sebagai medium dan melihat medium-medium lain kan jadi kehancuran, jadi multi dimensi, hancur dari berbagai sisi dan makin cepat gitu. Ini ngelihatnya dari satu medium sastra, gimana ngelihat itu dari medium film, bagaimana ngelihat itu dari medium teater atau apa yang gitu-gitu gitu, gimana gitu kan. Kemudian kita bisa lihat kehancuran dari berbagai sisi gitu kan. Oke, bener banget. Intermezzo ya, sedikit cerita. Dulu tuh aku sedikit suka di dunia teater. Jadi waktu itu pernah ada ketika ada satu pihak tuh pengen ngebuat teater tuh lebih banyak lintas kayak ahli wahana atau lintas yang tadi gitu ya. Dimana mungkin kondisi kita nih sebagai manusia tuh belum bisa menerima banyak hal seperti itu gitu. Jadinya kalau aku tangkap kan ada juga bagian di buku ini ngomongin kita tuh kalau pinter mungkin bisa dikejar, tapi kalau bodohnya manusia, wah itu yang paling susah untuk dijadikan dikejar gitu ya, inkonsistensinya dan lain-lain. Jadi tuh pas lagi ngebaca buku ini aku jadi inget, terus Kak Rugun juga ngomongin teater. Iya, kita kayak terlalu dipaksa untuk mengikuti percepatan yang sangat cepat dan tidak terkontrol gitu loh. Arus informasinya, arus hal-hal yang berbau dengan sastra, seni, menikmati itu jadi nggak bisa. Karena tiap detik ketika kita lagi ngomongin gini, detik selanjutnya tuh udah ada omongan lain lagi gitu ya. Wah itu.
Itu Indonesia ya teman-teman. Maaf. Oke lanjut. Mungkin aku pengen ke Kak Mimi lagi. Pengen nanya kemungkinan sastra yang Martin Surajaya tawarkan tuh kayak gimana ya, dalam buku ini. Siapa tahu lagi pengen apa? Kalau kan lagi hancur ya, restorasi mungkin ya, kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngikutin kekaryaannya Martin terkait apa sih, aku kan membayangkan nih Martin menulis kayak gitu seperti universe, menjadikan sastra Indonesia ini universe-nya dia gitu. Ini jadi setting tempat dan setting waktu karya-karyanya dia gitu. Kayak kalau misalnya kita baca novelnya dia kayak Sukses Hancur Lebur atau yang terbaru sekarang Sebelum Hancur Lebur, atau ketika dia nulis puisi 3T itu yang apa ya? Terdepan, Terbaru, Tertinggal. Itu kan puisi yang mencoba untuk merekonstruksi lagi gitu apa yang dikerjakan sama Habib Yasin lewat Gema Tanah Air itu ya. Jadi tapi dengan versi fiksi gitu. Ini penyair fiktifnya Martin gitu. Itu kan ini aku membayangkan Martin seperti H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft, kalau H.P. Lovecraft itu kan punya Lovecraftian dunia horornya dia gitu, yang dibangun dari ya, imajinasi horor dia tentang hal yang spiral. Kalau Martin itu membangun universe-nya dia ini ya kayak Marvel Universe, ini universe-nya Martin adalah sastra Indonesia gitu, dan yang dia olah ya memang apa yang kita hadapin di sastra Indonesia ya, kehancurannya yang dimaksud di sini ya memang apa ya, luas banget gitu dimensinya. Tadi dibilang juga memang kehancurannya memang total gitu kayaknya. Dari awal itu sudah perdebatan-perdebatan yang memang kalau masuk di dunia sastra itu antara seru dan melelahkan perdebatannya gitu, kayak adu jotosnya itu memang benar-benar serius gitu, dan kubu-kubunya itu juga memang betul sebanyak itu. Dan ketika kita lihat karya-karya Martin itu jadinya kerasa ini entah niat sarkas atau niat untuk mengkritik sastra Indonesia melalui karya fiksi atau bagaimana gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan itu jadinya ketika melihat karya-karya Martin. Tapi kemungkinan karya sastra yang muncul dari karya Martin memang yang seperti ini, aku rasa ya, yang tadi bahwa ya ini ada debat-debat banyak sekali di dunia sastra, dan itu diolah lagi sama dia dijadikan semesta fiksinya gitu. Dan kebetulan ada penulis yang emang punya gaya itu ya, bolanya ya, Nazi literatur in Amerika. Ya, Nazi literatur in Amerika itu kan gayanya agaknya seperti idealnya Martin kayak gini. Mungkin kita tanya aja kali ya, tadi beneran sarkas atau apa sih Mas Martin, boleh deh. Ya sebetulnya kalau tema kehancuran tuh sesuatu yang kalau orang kan biasa persepsi tentang kehancuran itu sesuatu yang negatif yang harus kita hindari kan. Kita ingin mencapai sesuatu yang enggak hancur, yang sukses, yang berhasil, yang sifatnya mengakumulasi kemakmuran, kekayaan dan seterusnya. Nah, di dalam tulisan ini ataupun dalam novel Kiat Sukses dan yang lain-lain itu ada semacam estetika kehancuran. Jadi semacam usaha untuk melihat bahwa kehancuran itu ada unsur keindahannya loh. Bahwa orang itu nyambung juga dengan yang rukun tadi ya, di zaman ketika semua orang mengejar kecepatan gitu ya, kalau bisa lebih banyak mengakumulasi kesuksesan, modal sosial dan seterusnya, tapi sebenarnya ada sesuatu yang hilang dari lanskap itu, yaitu tadi apresiasi pada yang hancur, yang nggak sempurna, yang chaos, yang nggak beres secara estetika gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang kayaknya hilang ketika segala sesuatu diatur dengan tertib untuk menuju pada kemajuan. Nah itu yang pengen diangkat sih sebenarnya, konsep tentang kehancuran itu sebagai sesuatu yang puitis, sebagai sesuatu yang ini sebenarnya kan dan dalam hal ini saya nggak baru ya, ini sudah satu tren lama dari abad 19 sebenarnya, gerakan romantik itu kan kayak gitu ya. Jadi melihat puing-puing reruntuhan itu sebagai sesuatu yang indah gitu. Jadi bukan ngelihat gedung mewah yang tinggi besar di megah gitu enggak, tapi melihat kehancurannya, mengapresiasi puing-puing. Nah, di dalam era sekarang ini kan eranya puing-puing kan, di mana-mana kita, apalagi di Indonesia dia menghadapi ekosistem sastra yang chaos, yang berantakan. Facebook tuh kalau kita buka pagi-pagi isinya ada perdebatan sastra yang bisa bertahan berminggu-minggu gitu ya. Nah itu menarik tuh, enak tuh melihat kayak gitu tuh, sambil makan melihat orang marah-marah berantem gitu. Nah ini ada suasana kehancuran yang sebenarnya kita bisa nikmati gitu. Dan dari situ mungkin kita bisa
belajar banyak gitu ya dari gambaran-gambaran kehancuran itu, dan ini yang dalam banyak hal juga muncul di dalam karya-karya yang lain yang kayak tadi disebut Mimi, Roberto Bolaño itu juga mengangkat soal kehancuran skena sastra Amerika Latin gitu ya, ketika semuanya itu gerombol ke satu pakem style sastra yang kemudian dengan mudah dapat dipasarkan, namanya realisme magis gitu ya, semuanya ke sana gitu. Maka dia mengkritik orang kayak Isabel Allende dan seterusnya, yang menurut dia pansos dalam hal gaya, ini ngiblat ngikutin gayanya Marquez supaya dia ikut terkenal gitu. Itu dia menulis banyak soal itu di bukunya Between Parentheses itu, dan konsekuensinya secara karya dia menghasilkan gambaran sastra yang menjelebur itu, sastra Amerika Latin yang menurut dia ada unsur fasisnya gitu, kayak gitu juga. Ya, tas lalu yang berkilau itu indah ya, berarti yang hancur juga ya, benar kata Solja ya. Sastrawan ternyata ya. Oh aduh enggak Pak, aduh Kak, iya apa bener ya, kehancuran tuh kadang juga bisa kita nikmati dengan indah ya sering sih, aku jadi mikir dia sendiri. Nah terus tadi kan aku tertarik ngomongin kan Kak Rugun antropolog nih ya. Nah itu coba ada pembahasan itu secara penulisan nih kalau nggak salah tuh yang ngomongin tadi tuh dosen antropolog sama Kompas ya, jurnalis Kompasnya tuh gimana sih maksudnya dalam buku ini tuh? Ya tadi saya sempat mikir lagi itu maksudnya apa ya, terus selama saya didikan antropologi S1 S2 itu selalu diajarin untuk cobalah menulis seakan-akan pembacamu adalah nenekmu yang nggak mengerti kamu riset apa. Jadi kita emang disuruh menulis seakan-akan pembaca itu nggak ngerti apa-apa. Makanya dalam yang mungkin Martin sebut sebagai dosen antropologi ada banyak benernya gitu, kebanyakan catatan kaki, bahkan setengah halaman bisa catatan kaki doang, atau 2 paragraf cuman ngejelasin lokasi tempat atau bagaimana aroma dari tempat itu gitu kan. Terlalu banyak penjelasan detail yang memanjakan pembaca gitu. Misalnya dalam buku yang Burung Kayu itu kan dia menyebutkan misalnya istilah kayak sikere diulang beberapa kali itu, dimana sebagai orang yang belajar antropologi kita kayak sikere adalah semacam istilah dukun gitu kan. Jadi kayak ya banyak benernya, dan mungkin ketika dibandingin sama jurnalistik, antropologi nggak mau banget disamain kan. Jadi ketika itu dibedain kayak kita ada kesenangan sendiri, walaupun emang iya juga ya kami sangat memanjakan pembaca dan nggak menganggap pembaca itu bisa cari tahu sendiri, apalagi dengan sekarang yang tinggal klik aja gitu. Walaupun mungkin sekarang cara cepatnya adalah ngasih link di dalam tulisan terus hyperlink gitu, kayak ya cek aja Wikipedia gitu kan, ya nyambung, walaupun link juga bisa mengalami kehancuran, broken links gitu kan. Iya benar lagi, jurnalis juga suka dari sisi antropolog seperti itu. Saya pernah jadi jurnalis kampus Gimana coba? Dan dia memang kami disuruh untuk lebih lugas kayak gitu-gitu. Ini nggak boleh sampai ada multi tafsir atau gimana gitu ya. Dan itu menjemukan juga sih. Dan banyak teman-teman dari sastra waktu itu, misalnya aku kasih contoh, ini nggak apa-apa ya, aku kasih contoh ya. Dulu temanku nulis soal kata ijazah tuh ngomong gini, judulnya itu selembar kertas bermasalah. Kan bingung ya. Nah dari timku tuh, wah nggak bisa, udah langsung ganti aja jadi ijazah bermasalah, itu lebih konkret. Tapi kan kita butuh yang, si temanku yang sastrawan, yang anak sastra, itu pengen butuh ya estetika yang tadi dijelasin gitu. Nah balik lagi gitu, kita ngomongin estetikanya. Apakah ini di buku Martin ini jadi sebuah prinsip estetika atau pengakuan iman estetika sastra itu seperti apa gitu? Ya biar kayak anak sastra lah bahasanya. Mungkin dari kami nih boleh. Kayaknya udah dijawab Martin tadi ya, iman estetikanya kayak menekankan bahwa ya
mengutip Kairil lagi kali ya, semuanya dapat tempat gitu. Ada selain Kairil nggak? Apakah Kairil doang di dunia ini? Ya gitu. Itu juga ya semuanya dapat tempat ya. Tadi bahwa ya nggak melulu hal yang gemerlap aja, nggak melulu yang bestseller aja atau TRD aja gitu, tapi juga ya ini banyak karya-karya di dunia sastra ini yang nggak kedengaran penulisnya, nggak ketahuan judulnya, mungkin dikira buku impres, terus ya gitu, banyak yang seperti itu dan banyak yang tidak terekam, dan yang dilakukan sama Martin dalam estetika karya-karya prosa maupun puisinya dia ini kan yang menunjukkan ketidakterekaman itu aja sih Bu rasa. Jadi estetika hantu kali ya, kayak menunjukkan apa yang tidak dilihat orang-orang gitu, tapi Martin menghadirkan lagi gitu. Dan jadinya sebenarnya kemudian ya agak itu sih kontradiktif sih, soalnya kalau kita mengenal Martin itu kan justru Martin itu adalah yang di sini di bukunya ini disebut ya sebagai tonggak-tonggak kebudayaan gitu ya, pucuk-pucuk kebudayaan gitu ya. Tapi ini pucuk-pucuk kebudayaan ini malahan menulis yang tidak terjamah, tidak terlihat, tidak dianggap gitu kasta pariah gitu ya. Itu rasanya. Oke, kalau dari Kak Tegun, menanggapi aja. Tadi yang soal estetika itu, kalau saya nanya ke Bang Martin malah boleh nggak ya? Soalnya saya malah ada pertanyaan gitu dari kita anggap aja nggak ada Bang Martin nggak ya? Nanti baru tanya. Oh iya. Ada pertanyaan yang muncul. Iya itu baru. Sebenarnya kan dari bab-bab akhir itu melihat digital itu sebagai sesuatu yang menyeramkan gitu kan, menjadi sebuah fear mongering terhadap dunia digital itu sendiri. Tapi bukankah di dalam ranah digital itu malah muncul estetika baru, malah muncul kritik-kritik baru, dan sebenarnya kita bisa menggunakan si teknologi itu untuk berpihak pada kita. Itu kan tergantung platform yang digunakan dan cara kita menggunakan platform itu sendiri, dan kenapa kita perlu setakut itu gitu. Tapi kan ya itu sebenarnya kan kehancuran tadi sebagai estetika sendiri kan ya sebenarnya nggak semua hal itu harus indah gitu kan, dan juga semua hal nggak harus menakutkan dong. Betul. Oke, baru sekarang kita tanya Kak Martin. Jadi apa pertanyaannya? Oh udah bisa paham sendiri. Keren juga. Memang kalau di bagian akhir tuh rasanya gelap ya, yang soal revolusi 4.0 ya kalau nggak salah itu kan karena konteksnya adalah aku waktu itu menulis untuk pidato di Esnatalis IKJ. Jadi saya harus membayangkan saya ini adalah seorang seniman atau calon seniman yang masuk ke dunia ketika sepertinya teknologi menggantikan semuanya gitu. Kayak gitu. Tapi buat saya pribadi sih teknologi justru menjadi satu taman bermain yang asik sih buat orang kreatif gitu ya. Artinya kayak gimana caranya ngelatih AI untuk bikin puisi gitu kan aku juga kerjakan gitu ya, dan itu suatu tempat yang seru banget gitu. Tapi buat saya posisikan kembali ke seniman atau sastrawan yang lazim di Indonesia, itu kan melihat itu sebagai satu hal yang berbahaya gitu ya, mengancam pekerjaan, mengancam penghidupan mereka dan seterusnya. Nah, jadi dari aspek itu sebetulnya teknologi itu kayak semacam ada kekhawatiran bahwa itu akan di-replace gitu ya, kerjaan kreatif gitu. Walaupun ini memang bagian dari suatu tren yang bukan hanya berkaitan dengan AI, tapi secara umum semua teknologi sekarang, teknologi digital kan cenderung memangkas medium kan. Artinya jarak antara si pembaca atau konsumen dengan si objek yang dipasarkan itu semakin lama semakin tipis gitu. Kalau dulu kan jaraknya itu panjang ya. Misalnya kita berhadapan dengan teks besar seperti tetralogi Buru karya Pram gitu. Tebelnya kalau dijumlahin 1000 halaman lebih gitu ya. Dan untuk bisa baca itu pelan-pelan, kita harus juga mendengar wacana-wacana tentang Pram, baca kajian-kajian tentang Pram untuk bisa menelitinya dengan benar. Sekarang kan enggak ya, buku semakin tipis, kalau bisa bahkan nggak pakai buku lagi, pakainya konten 5 menit atau 1 menit di IG Reels atau apa seperti itu. Jadi trennya sekarang ke arah imediasi gitu. Kalau kata si Anna Kornblum itu, logika kapitalisme hari ini kan mendorong orang pada kelangsungan gitu. Nggak ada lagi perantaraan, nggak ada lagi mediasi gitu. Sehingga nah ketika mediasi dilangkahi, dilewatin untuk mencapai pada yang immediate itu, maka medium kan juga lama-lama hilang. Nah padahal seni itu hanya bisa ada kalau ada medium gitu.
kayak sastra, seni lukis, musik. Kalau mediumnya hilang, di bypass oleh teknologi kan berarti tempat hidupnya si seniman yang bekerja bergulat dengan medium itu juga hilang. Nah itu kekhawatirannya lebih ke situ sih. Trennya bukan hanya dengan AI tapi juga dengan semua teknologi yang mendorong kita pada imediasi itu. Jadi orang itu nggak lagi betah untuk mengunyah sesuatu yang alot gitu. Karya sastra, musik, teater itu kan sesuatu yang alot ya, medium dia. Kita harus bekerja dengan resistensi medium itu sampai akhirnya kita bisa menikmatinya gitu. Dan pembaca pun, konsumen pun, penonton itu juga harus belajar, dia punya harus dididik seleranya sehingga dia bisa paham atau bisa mengapresiasi karya yang bagus gitu. Tapi dengan era sekarang kan orang nggak customer journey-nya diperpendek gitu. Nggak lagi mereka butuh struggle untuk mendidik estetikanya, seleranya. Dia cukup langsung menonton satu konten yang 1 menit langsung ada yang menarik di situ, ada hook-nya dan seterusnya langsung selesai gitu. Jadi medium tuh lama-lama hilang dengan era sekarang, dan itu yang sebenarnya kekhawatiran yang disuarakan di situ sih, lebih ke kayak gitu. Oke, masih ada yang mengganjal? Oh, udah aman ya. Oke, mungkin kita ke beberapa audiens kali ya. Ada yang mau ngasih tanggapan atau bertanya? Nggak apa-apa. Ada? Atau mau nanya? Bagian akhir tuh kayaknya emang paling seru sih. Ngomongin masa depan gimana, 5 dekade ke depan. Tadi tuh ngebahas soal sudah tidak ada lagi masalah medium ya, karena antara siapa produsen dengan konsumen tuh udah nggak ada gitu. Ada kah? Masnya mana? Oh enggak. Oh oke. Nanya lah, ayo. Oh enggak. Hah? Oke, Mas Aldi mau nanya apa aja bebas kok, kita di sini bebas. Oh enggak. Nanya apa? Nanti, bener ya? Awas kalau enggak ya. Atau ada dari kubu sebelah kiri kanan, kiri ada? Tidak ada, ya sudah kita lanjut lagi aja kali ya. Oke. Peregangan. Ya. Sekarang kita ngomongin masa depan, atau masa kini. Masa kini tapi cuma selembar doang kayaknya. Ya nggak usah lah ya. Iya. Tapi aku pengen tahu deh, kalau ngomongin masa kini yang dimaksud di buku ini tuh kayak gimana? Walaupun tuh kayak cuma tipis banget gitu loh. Karena semuanya akan menjadi masa lalu ya, kalau masalah ya. Coba boleh ada ya jelasin ya. Ya Mas Harpin aja yang jelasin deh. Masa kini. Ya, ini lebih banyak refleksinya tentang masa lalu sama masa depan sih. Masa kininya nggak terlalu banyak karena sebenarnya kan jadi lebih banyak kajiannya itu tentang bagaimana sastra Indonesia meresepsi tradisi gitu ya, membaca sejarahnya sendiri, memahami akar kebudayaan dari sastra Indonesia dan seterusnya, dan juga prospek ke depan gitu. Jadi lebih ke arah situ. Jadi masa kini itu nggak terlalu banyak diangkat gitu. Artinya ada banyak novel-novel kekinian tapi lebih yang ditinjau lebih kepada fokusnya kan. Bagaimana misalnya kayak Burung Kayu dan tadi Bilanganku itu novel yang bisa dikatakan kekinian ya, tapi sebetulnya kan orientasinya caranya dia membaca kan sebenarnya ke arah masa lalu, melihat apa yang bisa diselamatkan dari tradisi itu gitu. Dan di situ kita menemukan dua pendekatan yang berbeda dan seterusnya kayak gitu. Jadi lebih ke arah bagaimana kemudian masa kini itu sesuatu yang contested gitu ya, yang diperdebatkan gitu. Karena kita untuk bisa ngomongin masa kini mesti berdiskusi dulu tentang masa lalu dan masa depan gitu. Kita ini sejarahnya apa gitu. Ternyata sejarahnya pun kan orang berdebat sehingga orang nggak bisa mengartikan masa kini dengan pas gitu. Maka uraian tentang masa kini nggak terlalu diangkat di situ di dalam buku itu. Oke. Karena kita ada yang berbeda, bukan anak sastra. Kalau dari sudut pandang antropologi ada nggak? Ngomongin masa kini, masa lalu dan masa depan yang ada di buku ini. Bentar. Kalau apa? Kita tunggu 5 menit lagi gimana? Masa kini. Iya. Itu udah jadi masa depan loh. Iya. Nah itu tadi pas Mas nanya itu saya malah mikir mungkin masa kini itu saking temporal sebentar itu jadi cepet berlalu gitu kan. Ya tadi kecepatan lagi, apa yang 5 menit lalu jadi masa lalu dan kita akan cepat maju terus akan ngomongin masa kini ya jadi cuma bentar banget.
Jadi sebenarnya nggak ada masa kini ya. Masa gini gitu. Kan lagi coba untuk menyimpulkan aja kawan. Iya kan? Sebenarnya sepertinya ya. Nggak ada masa kini, nggak ada. Masa gini. Iya. Kita tunggu 5 menit lagi untuk menjadi masa lalu. Oke, ada selesai ya. Oke, lanjut. Berarti kita ngomongin tentang yang bab terakhir tuh, bab 7 ya. Aku pribadi bener-bener nggak mengerti banget ini, kayak udah levelnya ngomongin apa, ekonomi platform lah, dan ada satir-satir tentang apa tadi tuh yang sastrawan jadi ojol, keren juga ya. Kita ngobrolnya puisi kan seru juga. Mungkin dari Kak Mimi ada bicara tentang bab 7. Bab 7 ya, ekonomi platformnya. Ya, di ekonomi platform ini kan ya kita ini bagian dari mata uang gitu. Kita bagian dari currency-nya dunia digital ini gitu. Kayak kita hadir di sini terus kita posting jadi caption, itu kan tanpa kita sadari itu sebenarnya jadi menyumbang pundi-pundi untuk kemudian untuk Instagram, untuk Facebook, untuk TikTok yang kemudian memperkaya mereka gitu ya. Dan ketika kita bicara soal ekonomi platform kan artinya ada keterpusatan jadinya ya, bahwa ya semua yang tadi kita kecil-kecil kita pikir kita jadi vlogger, kita menyumbang semua isi konten kita kepada semua platform ini kan pada akhirnya ya kemudian menyebabkan keterpusatan gitu, bahwa ada korporasi-korporasi besar yang semakin besar dan semakin besar, sementara kemudian perjuangan kita itu ya semakin kecil gitu. Kayak kalau misalnya kita membayangkan kenapa orang zaman dulu itu bisa tahan gitu dengan hanya kenapa misalnya Pram bisa tahan dengan hanya kertas dan pensil aja gitu di tahanan Pulau Buru gitu. Sementara kalau kita udah bosan setengah mati pasti, karena kita sekarang setiap detik udah update segala macam, setiap detik kita udah scrolling, dan sebelum tidur kita juga scrolling, bangun juga kita scrolling sesuatu. Hidup kita embedded gitu, hampir menyatu dengan dunia digital ini, dengan dunia platform ini. Jadi masa depan seperti apa yang kita bayangkan dari masa kini yang sudah menjelma masa depan gitu. Kan masa kini kita sekarang dengan berbagai gawai kita itu kan adalah apa yang dibayangkan di fiksi ilmiah 30 tahun lalu, 40 tahun lalu gitu. Tapi masa depan yang menurut mereka itu terjadinya tahun 2400 atau 2600 ternyata udah terjadi hari ini. Dan seperti yang tadi dibilang Rugun ya, semakin cepat saja gitu semua teknologi ini perkembangannya. Dan pertanyaan itu yang berpusar di bab 7 ini tentang ekonomi platform ini, ketika kita udah hidup di dunia yang seperti sekarang, terus di mana tempat untuk seniman sama sastrawan ini gitu. Ketika kalau kita membicarakan soal kerja-kerja institusional gitu ya, lembaga-lembaga kebudayaan atau kesenian gitu, kebanyakan tidak mendapatkan kue-kue anggaran yang sama jika dibandingkan dengan kue-kue anggaran yang diterima oleh industri teknologi yang kita bicarain tadi. Kebanyakan venture capital itu bakal mendanai semua yang sifatnya startup teknologi dan lain sebagainya. Dan itu sendiri juga kan ada gelembung-gelembungnya gitu. Kita lihat selama pandemi usai itu kan kita melihat banyak PHK, banyak tingkat pengangguran semakin tinggi dan lain sebagainya. Dan itu baru sekarang gitu. Tapi yang dipertanyakan Martin dalam bab ini kan, apa yang bakal terjadi dengan kecepatan teknologi, kecepatan ekonomi platform ini bergerak gitu. Itu aja sih. Oke, kalau Karubun ada? Kalau dari bab yang akhir-akhir itu saya malah tertarik soal itu sih, tiada harapannya kepada medium, kayak ketidakpercayaan lagi ke medium gitu kan. Semua hal akan digantiin Oculus, VR dan lain sebagainya. Terus ya muncul pertanyaan-pertanyaan kayak emang setidak percaya itu kita terhadap materi gitu, padahal masih banyak benda di museum, masih banyak ini kayak pertanyaan-pertanyaan yang muncul aja ya dari bab terakhir itu. Kemudian
banyak buku ada percetakan yang mengalami pengurangan, tapi kan banyak juga percetakan independen yang muncul. Ya mungkin nyambung ke yang buku awal yang saya sebut yang soal mushroom at the end of the world gitu kan, ketika ada yang hancur ada hal-hal kecil yang tumbuh, ada makin banyak orang yang hobi fotografi analog walaupun harga film makin mahal gitu, makin banyak lab-lab yang mencuci film yang butuh waktu 5 hari gitu baru jadi. Itu kan semua kemudian melawan si proses durasi cepat itu sendiri. Ya itu sih, baca bab terakhir itu kayak masa sih saya nggak percaya itu kita sama medium gitu kan, padahal misalnya toh kita belajar hal-hal digital, saya belajar antropologi digital gitu, kita tetap menarik hal-hal digital kepada materialitas gitu, kepada infrastruktur internet, kepada jaringan, kepada apa yang membangun handphone kita sendiri gitu. Benda-benda itu kan semua juga nggak ada di udara segitu aja gitu, dia kan tetap terikat kepada kebendaan di sekitarnya. Itu sih, jadi apakah kita harus setidak percaya itu gitu. Pertanyaan kematian. Nggak ke ruangan aja deh. Hancur 1 tumbuh 1000 ya. Gimana Nyoba sih, sastra bagus lagi, sekali. nyoba sastra ya, nyoba sastra lagi ya. Kalau Mas Martin mungkin boleh nanggepin juga maksud dari yang 7, nggak apa-apa. Ya, yang di bab 7 itu kan sebenarnya ceritanya tentang ini ya, ulasnya semacam tinjauan tentang tren terbaru dalam waktu itu tahun 2019 tuh muncul kan term revolusi 4.0 dan seterusnya gitu kan. Ada smart home dan seterusnya, Internet of Things dan seterusnya itu diberlakukan, dan di ranah kebudayaan kan itu sudah kita rasakan ya, misalnya kayak fungsi kuratorial itu pelan-pelan digantikan oleh algoritma kan, kayak misalnya kayak Spotify kita nonton dengerin musik yang mana yang lirik dengan selera kita, itu kan algoritma yang nyocokin ini loh yang suka gitu. Jadi YouTube juga sama, ada algoritma pencarian berdasarkan pemilipan dan seterusnya. Jadi fungsi-fungsi yang sifatnya menjembatani antara karya seni dengan si audiensnya itu perlahan-lahan digantikan oleh si algoritma itu. Jadi fungsi kurator itu perlahan-lahan juga replaceable juga semacam itu. Nah itu ada ketakutan soal itu. Dan itu kan membuat sebetulnya nggak sepenuhnya buruk juga, karena itu di satu sisi juga memberikan dampak baik berupa hilangnya atau merosotnya kultur abang-abangan kan, kultur ngabers yang mengarang-ngarain ini loh yang bagus itu jelek kan, terus itu kan sudah mulai punah tuh, sudah mulai ditinggalkan. Nah itu segi positif dari algoritma, dia bisa mengegaliterkan orang ya. Orang nggak perlu denger kata abang-abangan gitu. Nah tapi di sisi lain kan ada kekhawatiran tentang ya akhirnya kita dikendalikan semuanya sama mesin dong, alih-alih abang-abangan yang masih manusia sekarang mesin sepenuhnya. Bayar lagi. Nah, jadi situasi kayak gitu tuh yang kita hadapi sekarang. Dan apa namanya, saya juga setuju yang dikatakan Ruben tadi bahwa memang sekalipun ada semacam disrupsi gitu ya, tapi kan ada muncul pekerjaan baru, muncul satu niche baru yang kemudian membuat kita bisa membuka pekerjaan baru lah intinya ya. Misalnya kayak contoh sederhana kemarin tuh aku lihat di IG di mana ya, Asumsi atau Tirto itu ada satu lapangan pekerjaan baru yaitu jasa SS iPhone. Orang yang nggak punya iPhone tapi dia pengen nampang di sosial media seolah-olah punya iPhone, nah dia bikinin screenshot dari iPhone dia gitu ya. Itu ada harganya 500 sampai 2.000 rupiah. Gitu. Jadi itu contoh-contoh bagaimana lapangan pekerjaan baru tadi gitu ya, yang terbuka oleh digitalisasi dan seterusnya dan sosmed ya. Nah, yang kayak gini juga akan ada dalam sastra pun juga, saya pikir juga akan ada ya usaha untuk mempertahankan sastra di hadapan suasana kehancur leburan itu. Nah, cuma mungkin itu bisa dikatakan dari segi jumlah mungkin lebih sedikit ya. Artinya ya di sini ditulis sastra itu pelan-pelan merosot jadi kayak semacam kelompok penghayat kebatinan gitu ya, orang yang percaya betul pada nilai-nilai keindahan sekalipun dunia udah nggak lagi peduli gitu ya apa yang dia omongin tentang keindahan kayak gitu loh. Jadi trennya mengarah kepada gitu lebih ke sekalipun ada perubahan lanskap pekerjaan dan seterusnya, tapi juga akan masih ada orang-orang yang tetap percaya pada hal yang kecil yang kayak tadi sastra itu ya, tapi jumlahnya akan merosot gitu. Tapi itu sesuatu yang baik sih, maksudnya bukan baik ya, tapi itu sesuatu yang bermakna. Artinya kita bisa apresiasi usaha untuk menghidupkan sesuatu di masa ketika hal itu udah mati lama sebetulnya, sastra itu kayak gitu.
Nah itu segi kehancuran yang coba diangkat dan ditawarkan atau diapresiasi itu sih bagaimana kita masih mengimani sesuatu yang indah, sesuatu yang bernilai sekali buat kita, sekalipun sebetulnya di era ini hal kayak gitu sudah nggak terlalu relevan gitu. Jadi ingat tuh waktu kuliah bikin jasa bangunin sahur. Iya kan itu ada tuh. Ya maaf ya, saya pernah coba bikin. Itu menguntungkan juga rupanya. Berarti nggak jelek-jelek banget lah kita ngikutin teknologi ya. Iya, ya. Maksudnya ada utopianya, ada distopianya ya kan. Gitu aja. Iya, balance. Tergantung kita survive-nya aja kan. Kalau kata ini kan kata salah satu tokoh di Act of Killing itu neraka bagianmu, surga dunia bagianmu. Iya, benar juga. Apa yang distopia buat lu tuh adalah utopia buat gue. Benar. Ya mending distopia kita jadiin utopia kan buat kita itu. Jasa bangunin sahur. Oke, teman-teman ingat jasa bangunin sahur. Tahun depan ya. Kayak orang Islam aja. Oh iya, saya non muslim. Mencari rezeki di ajaran agama lain. Maaf ya. Suka buka buku nih. Oke, mungkin ada yang mau tanya aja teman-teman atau mau nanggepin atau mau oh iya. Kak siapa namanya? Nama saya Stella. Tadi sempat ada bahasan tentang yang romantisisme tadi itu. Saya sebenarnya penasaran sih, saya belum baca bukunya, jadi mungkin kalau dijawab mohon maaf. Kayak jadi ini bertanya untuk romantisisme itu kan sebenarnya suatu konsep yang nggak kadang tuh ditentang gitu karena itu seperti mengindah-indahkan jadi tidak seperti kenyataan dan juga jadi kayak semacam mungkin dalam konteks kehancuran ini dengan kehancuran puing-puing ini tapi Mas Martin ingin melihat romantisnya itu jadi seperti enabling gitu kok. Ya udah pasrah aja jadi itu. Nah itu saya jadi penasaran sih, jadi bentuk romantisisme seperti apa yang ada di buku ini yang mungkin kayak jadi cara tetap untuk bisa romantisisme tapi enggak yang jadi berproblematik gitu. Oke. Jadi apa sih romantis ya, si romantis dari buku ini? Itu gimana? Itu tuh ya. Dalam bayangan saya ini lagi kotor-kotoran. Oke. Ya, romantisisme yang tadi saya maksud itu kan konteksnya dalam sejarah sastra atau gerakan seni secara umum itu kan muncul di awal abad 19 dan biasanya ditandai dengan naiknya nasionalisme ya di Eropa gitu. Jadi upaya untuk kembali ke akar tradisi, kembali ke identitas nasional yang murni gitu. Itu tuh tipikal dari romantisisme gitu. Nah, tapi yang saya tawarkan di sini tentu nggak gitu ya. Yang saya masukkan di sini adalah suatu ciri romantisisme yang sudut pandangnya itu bukan masa kini melihat masa lalu yang indah, tapi sudut pandangnya itu masa depan melihat masa kini yang indah gitu, yang sudah nggak ada. Jadi ibaratnya kayak nostalgia terhadap masa kini gitu. Kalau romantisisme kan nostalgia terhadap masa lalu udah hilang nih, kok bisa udah nggak ada ya. Nah sekarang saya gunakan sudut pandangnya itu dari masa depan, ngelihat flashback itu kalau apa yang kita kerjakan selama ini bentar lagi udah nggak ada, dan kita mesti mengapresiasi apa yang masih tersisa gitu dari kerja kesenian, kerja kesusastraan gitu ya, lebih ke arah situ sih, tapi bukan dalam pengertian bahwa dia mau mengembalikan suatu masa lalu yang ideal, yang mau dihidupkan lagi dan seterusnya. Itu justru yang ditentang ya, yang dikritik dalam buku ini, karena justru tadi yang saya bilang kan misalnya kayak tradisi itu penuh dengan ketidaksetaraan ya, penuh dengan kayak semacam feodalisme dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita menggunakan cara pandang romantik, ingin kembali atau mengembalikan masa lalu, berarti kan kita ingin mengembalikan semua yang problematik dari masa lalu itu. Nah itu yang kita nggak ingin, makanya yang ditawarkan lebih kayak romantisisme dari masa depan gitu. Jadi ngelihat apa yang kita sekarang kerjakan itu sebetulnya itu impermanen gitu, sesuatu yang bentar lagi bakal udah nggak ada, dan bagaimana kita memaknai proses bekerja kita yang di wilayah yang sia-sia ini gitu, memaknainya secara estetik kayak gitu. Lebih ke situ sih konsep romantisismenya. Kalau Kak Mimi sama Kak Rugun mau ngomongin romantisisme juga? Gimana? Coba dari sudut pandang dia. Ada lagi yang mau bertanya atau kakak mau nanggepin lagi kak? Sudah, Kak Stella. Makasih banyak Kak Stella. Atau ada yang mau menanggapi lagi? Iya ini, wah curang dia lari mas. Mas yang di situ apa? Oh nggak ada. Oke. Mas yang di belakang yang deket
Sudut kotak? Enggak. Atau gimana kalau kita baca buku bareng-bareng? Gimana? Kok kayak gak ada yang mau nanya ini? Atau ada yang mau menanggapi gak? Ada yang mau nanggapin? Dari yang kita sudah bahas tadi tentang kesusastraan kehancuran, atau enggak kalian ini para sastrawan ya? Saya anggap nih kalian para sastrawan yang pengen hancur lebur. Merasa udah hancur belum? Siapa tahu mau curhat nggak apa-apa? Oke, boleh curhatannya. Oh, nggak apa-apa. Tadi boleh kan ya apa buat lanjutin yang kegiatan hari ini? Iya. Mungkin agak gemeter soalnya kedinginan dari tadi di Oke, mungkin aku bukan sastrawan atau seniman kayak gitu, cuman pas baca apa namanya di story chaos gitu tadi siang gitu kan, kehancuran sastra dan bla gitu kan, terus kayak kok tertarik, jadi balik acara terus langsung ke sini karena keinget waktu itu kayak kebetulan aku kan sekarang seorang guru gitu kan, dan murid-muridku anak-anak dari sekolah internasional, dan dari segi seni atau sastra tuh mereka kurang mendapatkan hal tersebut gitu. Terus dingin banget iya. Aduh, salah aja deh. Nah terus keinget gitu kan, kayak di Magelang juga kita tuh termasuk kurikulum yang ada di Magelang itu termasuk masih melestarikan budaya-budaya yang ada di Jawa seperti itu. Tapi juga dikolab-kolabin dengan hal yang sekarang gitu. Misalkan saat itu di SMA kita bikin acara seperti ketoprak, tapi masih ada gabungan-gabungannya yang modernnya juga gitu kan. Terus saya juga ngeliat kayak misalkan ada suatu tarian tapi di remix pakai lagu-lagu yang DJ hal seperti itu kan. Terus dan juga misalkan kayak dalang tapi juga masih masukin yang ke barat-baratan gitu, kadang pakai bahasa Inggris juga atau apa, nah hal seperti itu. Terus ketika pas lagi SMP atau SMA tuh saya tuh kayak questioning gitu, sebenarnya hal-hal ini tuh apakah dinamakan untuk melestarikan, mengembangkan, atau mungkin meleburkan hingga lama-lama nanti akan hilang seperti itu. Dan mungkin obrolan hari ini tuh kayak banyak membuka pemikiran saya tentang hal tersebut, dan mungkin bisa lebih ngulik lebih jauh juga sih, karena ngelihat murid-murid saya tuh banyak yang kaku dan yang kayak sulit untuk memproses hal-hal yang lebih yang estetika, terus bagaimana mereka mengkritik suatu seni dan segala macam hal seperti tersebut. Bahkan ada banyak juga murid-murid saya yang beneran ya udah realistis, aku belajar, aku mendapatkan nilai, dan seperti itu sih. Dan hari ini thank you banget udah bikin acara kayak gini, dan ya I'm happy to be here. Oke, itu aja sih mungkin pesanku. Ya, tapi jadi menarik tuh ngomongin pendidikan juga ya, ngomongin yang aku pernah juga sedikit melihat berita gitu kalau pendidikan saat ini juga terlalu administratif ya, udah lupa sama dunia-dunia kayak kalau sebenarnya kita tuh antara pendidik maupun yang dididik tuh kan fokusnya untuk ya baca lah membaca, malah sekarang ngurusin administrasi ya dikit-dikit surat dan lain-lain. Apa di buku ini juga agak menyinggung itu gak? Nah, mungkin yang bisa nih kita sosok ide bikin semacam itu ya. Apa ya? Coba kita dari sudut antropologi. Kamu ketawa aja loh. Udah siap kan? Belum siap. Aduh, oke. Maaf. Bagaimana pendidikan menjadi hal yang mungkin saya berefleksi juga sama pengalaman saya sendiri sebagai murid sekolah dulu. Kenapa akhirnya baca sastra? Karena itu diwajibkan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah kami dulu. Ada beberapa puisi yang dibahas Bang Marvin di buku ini yang soal kehancuran, lupakan bagian yang mana, tapi puisi-puisi ini juga saya baca dulu waktu SMP ketika disuruh belajar bikin musikalisasi puisi. Dan saya nggak tahu sekarang gimana kurikulumnya atau kurikulum perkembangan kurikulum yang sangat cepat juga terjadi, itu udah sampai mana gitu. Misalnya ya itu SMP baca puisi atau
baca roman dulu, ada wajib untuk membahas buku roman. Nggak tahu sekarang SMP masih melakukan itu atau enggak, atau SMA wajib mengulas sastra, akhirnya baca Saman gitu SMA karena itu. Tapi ya itu yang saya alami, dan mungkin pengalaman membaca sastra generasi sekarang yang SMP dan SMA berbeda karena perubahan kurikulum yang sangat cepat itu, dan saya nggak punya akses teman-teman SMP dan SMA. Mungkin Mbak yang tadi nanya, aku penasaran juga sih kalau Mbak sendiri guru kelas berapa, dan kira-kira anak-anak sekarang baca apa sih dan diwajibkan membaca apa gitu. Jadi anak-anak sekarang baca apa? Atau diwajibin baca apa sih dalam untuk sastra Indonesia? Kalau aku teacher guru buat kelas 1, kelas 2, SD, dan juga ada yang SD kelas 5, kelas 6, kelas, dan SMP kelas SMP kelas 1 gitu. Kebetulan justru apakah wajib membaca buat Indonesia kah? Justru seperti yang nggak wajib dibaca seperti itu. Apalagi bahasa Indonesia kadang juga buat pelajaran yang nggak wajib bagi mereka juga seperti itu. Dan kalaupun wajib waktu itu ya sebagai udah sebatas nilai aja gitu. Terima kasih. Itu tadi. Jadi cuman hanya kewajiban sebatas nilai lah ya. Iya, kebenaran dikit banget bahasa Iya. Indonesia-nya. Mbaknya guru negeri atau swasta? Swasta. Oke, swasta. Udah. Sekolah internasional. Ya maaf udah. Ya beda ya zamannya, maaf jadi ketahuan udah. Guru kayak katanya kayak tutor, tapi tulisan tutor tapi anak-anakku di sekolah internasional. Oke. Oh sekarang udah berubah ya, internasional dan bukan swasta negeri lagi. Sorry. Kok jadi bahas itu? Oh ya, itu Kak Rukun. Oh udah. Itu kalau kami ini tadi kita ngomongin pendidikan sastra hancur, pendidikan sastra. Gitu. Kalau aku sih melihat sastra atau seni pada umumnya itu kan medium ekspresi ya. Jadi ya sebenarnya tidak perlu diwajibkan karena maksudnya tidak perlu diwajibkan itu harus sastra atau harus apa gitu. Jadi opsional aja, bisa murid itu bisa memilih apakah musik yang dia pilih, apakah tari yang dia pilih, apakah sastra yang dia pilih, karena kan medium ekspresi setiap anak kan beda. Ada anak yang terlalu lincah, dia sukanya nari gitu, nggak suka duduk baca doang gitu. Tapi ada anak yang nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa gerak lincah kayak gitu, dia sukanya mojok gitu, baca buku gitu. Jadi mungkin dia akan milih sastra gitu. Tapi maksudnya untuk anak memang menurutku seni itu karena sifatnya ekspresi ya sesuai dengan apa yang mereka pilih gitu. Kalau kemudian mereka milihnya sastra ya itu kemudian kurikulum pemerintah mesti kemudian menyediakan apa yang mereka perluin gitu. Dan itu ya nanti omongannya sama psikolog dan lain sebagainya. Itu dia. Kalau dari Mas Martin, kalau soal pendidikan ya kaitannya dengan spirit yang dibawa buku ini, sebetulnya kan pendidikan kita itu kecenderungannya ya tadi itu yang ngedrive orang untuk cepetan sukses, makanya di drilling matematika, ekonomi gitu ya. Mata pelajaran yang diutamakan adalah mata pelajaran yang berguna untuk mata pencaharian. Padahal kan hidup bukan hanya kerjaan ya. Ada orang butuh belajar seni, menikmati hidup. Seni menjalani hidup yang gini-gini aja. Yang nggak berkembang, yang nggak maju pesat, yang gini-gini aja lah. Stagnan tapi enak, ritmenya enak gitu. Nah ini juga satu seni ini butuh skill ya. Nah skill itu hanya bisa muncul kalau orang bisa mengapresiasi kehancuran, hal yang nggak berguna, hal-hal yang sia-sia gitu. Nah sastra dan seterusnya itu. Nah jadi rasanya itu yang membuat penting untuk ditambahkan dalam pendidikan kita gitu. Jadi bahwa kita nggak mendidik anak untuk jadi mesin pencetak uang kan. Kita memberikan suatu ekosistem pendidikan yang sebetulnya membuat mereka itu nyaman sebagai manusia gitu. Ada film barusan menang Cannes dari Jepang tuh Perfect Days. Itu kurang lebih menggambarkan yang aku maksud ini sih. Jadi kayak itu ceritanya kayak orang yang jadi tukang cuci toilet umum,
tukang bersih toilet umum, ya hidupnya sehari-hari bawa bapak tua gitu setiap hari cuma bersihin toilet dari tempat ke tempat lain. Sambil dia tuh suka banget sama Velvet Underground, jadi dia dengerin semua lagu-lagunya gitu. Jadi dia nikmatin aja hidupnya kayak gitu. Dan kalau sore dia pinjam dari perpustakaan tuh novel, baca Faulkner, kadang baca ini gitu. Jadi nggak ada akumulasi, nggak ada kemajuan, yang gini-gini aja gitu. Nah itu satu model hidup yang menurut saya juga harusnya oleh pendidikan dibukakan kemungkinannya gitu ya. Orang pengen nggak maju gitu, orang pengen menikmati hidup aja gitu. Oke, dengan itu institusi pendidikan Indonesia. Oke. Iklan layanan masyarakat juga ini. Sorry. Dulu tuh juga kayaknya ada apa tuh? Jurusan bahasa ya. Kan ada IPA, IPS, bahasa, betul kan? Kenapa tuh Kak? Coba jelasin. Sekarang masih ada. Masih ada. Masih. Oke, coba Mas. Oh, berarti udah ada lagi. Nah, emang masih ada tapi beberapa sekolah doang. Oh, berarti sekolah gua doang yang enggak. Kurikulum yang paling baru bukannya SMA meniadakan IPA IPS bahasa. Jadi masuk SMA milih mata pelajarannya sendiri. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tadi Mas Lele, Mas ya. Mas Fighter. Ini dia. King. Sebelumnya saya Dika dengan Kopi. Saya nggak tahu ya, saya sebenarnya belum membaca buku kesusastraan kehancuran. Cuma ketika dengar kesusastraan kehancuran, ini saya mau tanya bahwa kehancurannya ini apakah dia bersifat rekonstruktif atau dekonstruktif. Lalu juga ketika dibilang kehancuran, itu kalau kita melihat dari siklus, bahwa kehancuran itu sebenarnya juga bukan sebuah akhir, tapi adalah awal yang baru, ya kan? Dan lalu ketika tadi ada bilang ekonomi platform dan sastrawan menjadi Gojek atau ojol, ya kan? Nah ini juga sebenarnya kalau aku lihat sih kayak jebakan zaman ya, maksudnya bahwa sastrawan-sastrawan yang ada sekarang ini seakan-akan sudah kehilangan daya imajinya gitu, bahwa ketika tadi aku lihat mbaknya bilang bahwa ini si siapa namanya Pramudia dengan dengan kertas dan ini dia bisa bertahan, tapi sekarang kita nggak bisa. Maksudku adalah ini kesalahan ini apakah kesalahan yang sistematis dari dari kitanya sendiri, atau bagaimana memperbaiki hal itu gitu, untuk memperbaiki daya imaji dari si sastrawan sendiri hingga dia bisa bertahan gitu. Terima kasih. Mungkin si pembuat bukunya dulu kali ya. Ya Mas Martin boleh. Ya, artinya kan bagaimana sastrawan mesti mengembangkan daya imajinya di hadapan zaman yang membuat medium menjadi tidak relevan, teknologi serba instan gitu ya. Jadi tantangannya justru di situ sih, artinya bahwa bagaimana seorang sastrawan bekerja dengan satu medium yang secara processing itu lama banget kan, dibandingin musik, film, teater bahkan ya, itu sastra dalam pengertian tulisan itu kan yang paling lemot kan, ibaratnya dia tuh masih 3G gitu lah, yang lain udah 5G, dia masih 3G ya sebenarnya. Jadi kalau film langsung orang bisa tonton, lihat kan, orang cukup duduk ngeliat gitu, buka mata 2 jam kelar gitu. Musik juga sama, orang cukup buka kuping gitu. Tapi kalau buku atau teks sastra itu kan orang harus berbulat berjam-jam, berhari-hari, kadang berminggu-minggu dengan bacaan itu, dan di selama durasi itu kan begitu banyak distraksi ya, orang mau cek WA, cek IG dan seterusnya, sehingga satu novel itu nggak kelar-kelar ya. Contohnya saya baca novelnya pengarang Austria, sebenarnya Robert Musil, The Man Without Qualities, tebelnya itu kalau di total ada 2 jilid itu 3.000 halaman gitu. Nah yang baru kelar saya baca cuma 1.000, padahal tuh saya mulai membacanya sejak 3-4 tahun yang lalu gitu. Karena begitu baca sedikit terus ganti, ada kerjaan ini, ada apa, jadi susah banget fokus gitu. Itu beda dengan kultur baca orang dulu gitu, yang membuat, karena memang hiburan sedikit, nggak ada sosial media, nggak ada internet, ya mau nggak mau hiburannya membaca. Orang meluangkan waktu untuk membaca. Sekarang tuh nggak gitu. Nah sehingga
bagaimana kemudian sastrawan bekerja dengan berebut perhatiannya media-media yang lain itu. Maka trennya sekarang adalah misalnya menulis novel dalam jumlah yang sangat pendek, jumlah kata yang pendek gitu. Bentuk-bentuknya lebih banyak novela 2 tahun, 3 tahun belakangan, 5 tahun belakangan ini tuh ada kecenderungan kayak gitu. Terutama mungkin difasilitasi juga oleh sayembara novel DKJ ya, yang syarat jumlah katanya tuh makin pendek kan. Sehingga itu jumlah ketebalannya makin pendek. Itu salah satu strategi bagaimana sastrawan bersiasat dengan zaman yang membuat orang itu tersita perhatiannya. Jadi dia harus bisa menyampaikan dalam jumlah kata paling sedikit gitu. Karena dia bersaing dengan TikTok yang cuma 1 menit kan. Novel kan pegel banget bacanya gitu. Nah, jadi itu. Nah, atau pilihan lainnya adalah mengembangkan suatu semesta imajinasi yang benar-benar tidak bisa digantikan di dalam media lain. Misalnya kayak science fiction gitu ya, membangun suatu dunia rekaan yang elaborate gitu tuh, itu ada kenikmatan sendiri yang bisa kemudian untuk dibaca orang gitu ya. Nah, itu yang juga menjadi suatu tawaran lain untuk bisa kayak menghidupkan imajinasi dari si sastrawannya sehingga menghasilkan karya yang dibaca sama orang gitu di era sekarang. Jadi harus ada sesuatu yang unik yang nggak bisa digantikan oleh medium lain gitu, dan itu agak semakin susah nyarinya sekarang gitu karena tadi itu ya, medium lain sepertinya kayak misalnya sosial media itu sebenarnya sudah bisa menggantikan banyak aspek dari kita gitu, dari kerja kepenulisan gitu. Nah, itu tantangannya sih kalau menurutku. Boleh. Kan tadi Mas Martin bilang bahwa itu tantangannya, tapi sebenarnya kan kita balik lagi ke audiens kan, bahwa ternyata audiens kita itu ya lebih sukanya audio visual gitu ya kan, dan yang cepat-cepat. Tapi ternyata kenyataannya ini kan ada kayak pelemahan terstruktur gitu, bahwa sebenarnya kalau di luar negeri itu ada yang namanya untuk pembelajaran dasar itu meta reader. Nah, kita nggak dapet sama sekali meta reader. Meta reader itu jadi istilahnya kadang anak TK atau apa cuma disuguhin ini cover bukunya kira-kira tentang apa. Jadi mereka melatih imajinasi mereka ya kan, dan mereka fokus ke situ. Nah, di sini kita benar-benar nggak ada, dan makanya kadang kalah akhirnya kita kesulitan untuk melakukan kayak mungkin fokus, terbaca fokus atau itu mungkin seperti itu sih Mas mungkin. Tapi untuk mungkin teman-teman sastrawan apakah bisa mengembangkan mungkin kayak dunia imajinasi yang lain atau hiperrealisme yang lain ya kan, untuk mengajak teman-teman audiens yang lain itu untuk berimajinasi bareng dan melakukan sehingga bukan cuma audio visual tapi kayak meta readernya dikembangkan mungkin. Nggak tahu deh, coba mungkin Gimana? Ada tanggapan Mas Martin? Iya sih, artinya memang ada banyak usaha untuk ini mendekatkan sesuatu yang sulit kepada audiens yang ingin cepat gitu. Bentuknya macam-macam. Salah satu bentuk yang paling awal yang berkembang di kita kan musikalisasi ya. Puisi itu yang kalau dibaca berat kayaknya maksudnya apa, tapi ketika dimusikalisasikan orang bisa dengerin dengan enak dan bisa tersentuh gitu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, contoh lain yang belakang juga dikembangin beberapa anak, tapi cuma satu sih, video itu bikin game dari jadi novel ditulis bukan dalam bentuk buku tapi dalam bentuk game, video game gitu. Sehingga orang itu main game itu dan proses membaca novel itu adalah dengan main game itu. Jadi itu juga cara baru dalam berinterface dengan si novel, dengan sastra gitu, di era ketika imajinasi sepertinya semakin susah dikendalikan gitu ya. Maksudnya perhatian kita semakin tersita oleh banyak hal lain gitu. Nah gitu sih. Tapi kalau usaha untuk kayak mendongengkan kembali sastra itu juga ada sih beberapa ya. Artinya Mbak Rida juga kayak gitu kan. Artinya berusaha mendekatkan kembali sastra pada medium percakapan yang seperti dongeng dan orang yang itu enak. Dan itu juga ada. Jadi ya kayak gitu. Dan ada juga yang sastra yang menuntut partisipasi dari si pembacanya. Misalnya kayak pilih sendiri petualanganmu yang dipilih formatnya oleh si Intan kan. Jadi ada agensi dari si pembaca untuk memilih ceritanya mau gini, mau nggak gini. Kalau mau A berarti dia lompat ke halaman sekian gitu. Jadi ada semacam peran serta dari si pembaca sehingga nggak cuma pembaca pasif aja kayak gitu. Jadi sebenarnya itu udah pernah kita rasain juga ya, yang kayak tadi Mas Martin bilang, main game pilih ceritanya entah dari panel komik atau apa. Ini cuma nanti mediumnya aja yang mulai berbeda ya. Mungkin Kak, kerubunan kamu ini ada
mau ngomongin ingatan-ingatan permainan, atau teman-teman ada yang mau ditanyain lagi gak? Cek. Oke. Baik, selamat sore teman-teman yang budiman, Kios ada Kios. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anggara. Untuk buku ini ya, saya sudah membaca tapi belum selesai, masih sebagian. Mungkin ada tiga ya, boleh ya. Yang pertama adalah mengenai avant-garde ya. Kenapa sih gerakan avant-garde itu selalu gagal? Itu saya masih belum paham ya, mungkin bisa kita tolong jelasannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang mau saya tanyakan itu apakah sastra itu selalu identik dengan estetika ya? Soalnya begini, saya sendiri pun membaca bukunya Bung Martin itu yang Kiat Sukses Hancur Lebur ya, itu saya mual jujur. Apakah seperti itu ya? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa dijelasin dulu? mual baca kalimatnya, coba baca aja. Baca aja. Mual soalnya. Aku mual, ya itu kan mungkin sangat personal ya, yang namanya estetika begitu kan. Tapi pengalaman saya adalah ya begitu. Yang ketiga adalah ya saya kan ikutin kanal YouTube-nya Bung Martin juga, gitu kan, yang terakhir di posting itu kan tentang nasib seniman di masa depan ya, itu kan justru malah itu kerja seni yang mana itu memetakan sensasi gitu ya, sensasi yang belum dirasakan orang-orang zaman sekarang, tapi bukannya sudah ada substansi ya itu ya kalau sekarang gitu ya, mungkin nggak tahu deh. Makasih, itu aja ya. Ini gimana kalau kita bikin salah satu aja? Satunya siapa yang ngomong avant-garde, ngomongin estetika, jangan. Oke, kita mulai dari yang tadi, pertanyaan pertama tentang avant-garde ya. Kenapa avant-garde selalu gagal? Coba kali. Oke, ya. Jadi avant-garde kan konsep awalnya kan muncul karena ada kebutuhan untuk mendobrak pakem gaya kesenian yang konvensional ya, yang itu aja gitu ya. Jadi orang mau bereksperimen dengan bentuk-bentuk yang baru, makanya dipilihlah istilah avant-garde, yang kayak pasukan garis depan yang karena dia terpisah dari pasukan utama, dia harus bereksperimen kan, harus bikin sendiri tools yang diperlukan di lapangan gitu, sifatnya itu impromptu gitu. Nah kayak gitu tuh kan era-era awal abad ke-20 ramai banget ya, mendobrak bentuk, karena ada semangat yang mengiringi mereka, yaitu memikirkan atau mengupayakan satu tatanan sosial yang berubah juga. Jadi mereka itu bukan sekedar revolusi dalam hal bentuk, tapi juga dalam hal masyarakat, revolusi sosial gitu. Ada revolusi di Rusia, di berbagai tempat gitu ya, yang juga membakar semangat untuk pencarian bentuk baru itu gitu. Nah tapi kan perlahan-lahan aneka bentuk baru yang eksperimental itu, yang aneh, yang sulit dipahami itu kan lama-kelamaan kemudian diserap oleh pasar ya. Dilihat sebagai satu style di antara style yang lain yang bisa dipasarkan. Nah, sehingga segala bentuk inovasi bentuk itu pada akhirnya juga nggak menghasilkan perubahan nyata dalam masyarakat seperti yang diharapkan di awal gitu. Dan itu akhirnya hilang gitu. Artinya bukannya hilang, tapi tetap ada, sampai hari ini pun ada yang tetap eksperimental dan seterusnya, tapi secara dari segi kebaruan bentuk itu sudah dengan mudah masuk ke dalam logika kapitalisme gitu ya. Terutama sejak 80-an liberalisme dan seterusnya itu kan ada yang bilang itu postmodernisme atau keragaman gaya semacam itu kan adalah stylenya dari kapitalisme era sekarang gitu. Ketika segala macam gaya itu diperbolehkan asal bisa dijual gitu. Kemudian itu jadi avant-garde sebagai satu idealisme, tersisa tinggal eksperimen bentuknya, tapi eksperimen politiknya udah gagal atau berhenti sejak lama kayak gitu. Itu yang soal avant-garde. Yang kedua sastra selalu identik dengan estetika ya. Ya memang sastra kan identik dengan estetika, tapi estetika kan bukan hanya tentang keindahan ya. Jadi banyak nilai estetika lain, ada kesubliman, sesuatu yang gede, ada juga mual, rasa mual tadi juga estetika ya Mas. Jadi ada rasa kayak cringe estetik sih juga ada, rasa malu, sesuatu yang gilani gitu ya, sesuatu yang nggak pada tempatnya dan seterusnya. Itu semua adalah nilai-nilai estetika, artinya sensasi yang kita rasakan. Nah jadi ada karya yang memang didesain khusus untuk membangkitkan perasaan tertentu. Kayak misalnya satu perupa dari Italia itu dia mengalengkan kotorannya sendiri. Nah ketika ya jadi pamerin kotoran-kotoran dalam kaleng kornet gitu ya. Nah jadi dia men-trigger satu rasa sendiri, sensasi sendiri dalam si
pemirsa atau penonton pamerannya itu. Jadi bukan keindahan tapi mungkin rasa mual atau apa kayak gitu. Nah semua itu juga bagian dari perasaan yang perlu dieksplor gitu ya. Dan sastra seni itu adalah cara untuk kita melatih kita mengeksplor berbagai macam perasaan yang selama ini mungkin kita nggak asosiasikan dengan sastra kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga seniman soal apa tadi seniman? Bagaimana seniman di masa depan? Oh iya soal itu ya yang ini kaitannya sama novel sih, novel yang akan datang ini sebelum hancur lebur ya. Itu topiknya memang dekat dengan bab 7 buku ini. Jadi yaitu soal membayangkan keadaan di masa depan ketika seni itu sepertinya bisa digantikan oleh teknologi dengan cara memangkas medium tadi ya. Jadi nggak perlu lagi pakai medium, teknologi menggantikan itu dalam bentuk misalnya stimulasi di otak atau apa lewat cairan kimia atau apa semacam itu ya. Nah, memang di saat sekarang kan udah ada ya banyak sekali semacam obat antidepresan dan seterusnya, Prozac dan seterusnya yang memberikan kita efek enak. Tapi kan ada suatu hal yang lebih spesifik daripada sekedar enak ketika kita membaca novel yang bagus gitu ya. Kita merasa memiliki perasaan tertentu, ingatan tertentu ketika membaca Pram misalnya dan seterusnya itu. Nah, bayangkan suatu masa depan nanti ketika si teknologi ini bisa mengemulasikan perasaan yang spesifik itu gitu. Misalnya perasaan ketika kita menang penghargaan sayembara DKJ gitu. Berdiri di podium dielulukan orang itu perasaannya kayak gimana sih? Nah, itu minum pil gitu. Nah, pil yang ada sekarang kan enggak, pil yang ada sekarang kan hanya untuk menghasilkan rasa rileks di orang ya. Tapi bentuk spesifik dari kenikmatan itu kan hanya bisa dihasilkan oleh seni, oleh kesenian, oleh karya seni, oleh sastra, oleh pengalaman langsung gitu. Nah, itu yang bayangkan suatu masa depan nanti ketika itu pun sudah bisa digantikan. Nah, maka dunia kebudayaan, kesenian semacam apa yang akan muncul? Nah, kurang lebih kayak gitu sih yang coba dibayangkan di dalam novel itu. Kayak gitu. Makasih. Wah, moga aja nanti ada pilnya. Gue pengen rasa juga menang sayembara naskah ya. Nah, sekarang aku mau balik lagi ke dua kakak ini. Rasa cringe ya. Iya. Yang penting tetap ada rasanya kan. Dari sudut pandang antropologi. Enggak. Sekarang kita kami dulu. Aku pengen nanya benturan spirit kehancuran dengan karya sastra yang institusional. Iya, itu aneh kan, absurd ini memang. Jadi kan mungkin maksud yang di sini ya kehancuran ya ditinjau dari DKJ, benar sekali. Baru pengen nanya. Sebagai anggota dewan. Diskusinya aja, iya. Gitu kan. Nyambung gak sih? Nyambung lah ya. Oke. Ya, kita aja ya. Kalau ngelihat dari segi institusi kayaknya perlu paham bahwa ini kan DKJ ini orang-orangnya itu selalu ganti di tiap periode gitu, tiap 3 tahun, terus juga artinya kan tiap periode itu beda-beda kepalanya, beda-beda visi mereka tentang seni, perspektifnya gimana. Kalau misalnya kita lihat tahun 70-an gitu, awal-awal DKJ ada itu kan Ali Sadikin yang langsung memilihkan seniman-seniman siapa yang ada di DKJ. Terus kemudian ketika Ali Sadikin udah nggak jadi gubernur, keputusan-keputusan ini ditolak itu sama pemerintah daerah selanjutnya gitu ya. Kemudian ya ada friksi-friksi itu gitu kan. Setelah itu kalau kita lihat kesejarahannya 70-an 80-an itu kan bagaimana anggota dewan dipilih, terus kemudian ada Akademi Jakarta yang kemudian milih anggota dewan, terus ada ribut-ribut karena ternyata ada anggota dewan yang nggak cocok sama pemerintahnya. Terus kemudian pas kita geser lagi ke masih 70-an 80-an itu kan ada seniman yang tampil di Taman Nasional Marzuki itu kayak Andra itu kan dia kan sangat revolusioner ya, dia sangat apa ya, bawa ideologi dia sendiri. Dan DKJ itu ya memberikan seniman itu mengekspresikan dirinya, walaupun kemudian Rendra sempat ditahan ya karena dia baca puisi yang sifatnya sikap perlawanannya dia gitu. Jadi di sana DKJ bilang ada seniman itu boleh bawa ekspresi dia sendiri. Jadi itu tidak mewakili pandangannya si DKJ. DKJ cuma mau menawarkan wadah buat seniman itu aja.
Terus kalau ditarik ke sini sih kebanyakan urusan institusional itu benturannya selalu ke perkara anggaran. Karena kemudian ya harus berhubungan sama dinas-dinas yang mendukung semua infrastruktur seni dan budaya ini, dinas kebudayaan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatifnya, dinas perpustakaan dan arsip, bahkan kalau berhubungan sama sastra, jadi dan juga kaitannya sama DPRD dan lain sebagainya, yang mana kalau kita membahas tentang kehancuran ya kebanyakan perspektif orang di birokrasi itu kan ke seni dan sastra ini kan dipandang sebelah mata ya. Apa sih pentingnya? Dan kita sendiri selalu bilang ini tersier gitu sifatnya. Kayak ya kalau kita udah bisa makan minum enak, kita udah bisa beli rumah, kita udah bisa hidup nyaman, baru kemudian seni itu urusan belakangan gitu. Untuk orang-orang yang nggak bisa memenuhin tadi gitu. Dan jadinya ya dengan perspektif yang kayak gitu ya mengurus institusi seni dan budaya itu cukup melelahkan karena emang nggak ada dukungan dari pemerintahnya sendiri dan dari tahun ke tahun, dari 70-an 80-an friksi-friksi pertengkaran-pertengkaran itu terjadi kan karena memang nggak pernah ada prioritas ke seni dan budaya gitu. Dan yang dilakukan sama orang-orang di institusi seni dan budaya selalu memperjuangkan, yang selalu bilang kayak ini penting. Sementara selalu ada benteng tinggi yang harus dihadapi yang bilang enggak, ini enggak penting gitu. Jadi ya yang kemudian terjadi ya judul lagunya ya pasar bisa diciptakan gitu ya, kita mencari sendiri gitu kemana seni kita bermuara, kemana kita menjual karya seni kita, siapa yang mengapresiasi karya seni kita, jadinya seperti itu sih. Kehancurannya seperti itu kalau di level institusi. Ya, itu udah sistem. Semangat ya Kak, Mimi. Udah tahu kamu kuat. Kita semangatin loh. Hei. Tangan lo. Kebetulan saya non muslim, saya nggak tahu azan maghrib jam berapa. Jadi kira-kira apakah masih udah lagi azan? Oke, kita stop dulu kali ya nunggu azan ya. Boleh Kak. Balik dan bangunnya langsung dapat pertanyaan. Belum aja. Belum. Oh, belum aja. Nggak apa-apa ke toilet dulu. Kita mending toilet dulu Kak daripada ngomongin ini. Udah laku. Oh iya, untuk teman-teman yang tadi mungkin belum beli bukunya, belum punya dan pengen baca bisa beli karena di buku depan ya, pokoknya situ tuh ada jualannya lah bukunya. Murah kok, berapa harganya? 99 ya, lumayan 1000 parkir ya paling ya. Nah ya gitu ya. Ya bisa dibeli bukunya, aku aja beli kok, pembeli pertama. Bacanya kapan? Baru kemarin. Maaf ya. Tapi beneran bisa dibaca sekali duduk kok. Iya, tapi habis itu tiduran, gini, jangan ada lanjut. Oke. Kita lanjut. Oh, kalau misalnya tadi sama gak yang dimaksud kayak gini Kak? Ketika mengurangi 20.000 apa kata kayak gitu juga ngomongin tentang menyiasati kehancuran itu sendiri gak sih? Atau enggak? Yang tadi ya, ada bahasan tuh. Ya nggak apa-apa Kak aja. Ya seperti yang dibilang Martin tadi ya, kita fokus kita kan semakin berkurang gitu. Fokus kita semakin berkurang, yang kita butuhin ya cerita yang makin efisien, yang nggak usah muter-muter kemana-mana, nggak usah pamer teknik, ke flashback, maju mundur dan lain sebagainya, plot yang sedemikian tebalnya. Jadinya kebutuhan kita ya gimana kita tahu cerita itu seringkas-ringkasnya. Mungkin itu yang menyebabkan kemudian tadi ada kebijakan sayembara yang tadinya 40.000 kata terus jadi 20.000 kata. Periodenya Mas Yusi sih. Nggak tahu urusan itu. Kalau periode yang sekarang? Melanjutkan periode sebelumnya. Nggak apa-apa. Tinggal repetisi kan? Nggak apa-apa. Terus ada yang mau tanya? Oh iya boleh Kak. Alhamdulillah. Menanggapi prediksi tentang kemunculan kelompok penghayat kebatinan itu,
saya jadi memikirkan tentang ada keberadaan komunitas-komunitas pecinta analog seperti yang tadi disebutkan Gun, analog fotografi. Kemudian ada juga pecinta penggiat surat menyurat melalui pos, dan mengamati itu, dan bahkan saya sendiri masuk dalam komunitas tersebut, termasuk sesuatu yang menarik dan masih eksis sampai sekarang. Kemudian mengamati wacana tentang kehancuran terkait seni dan sastra ini dan penghayat kebatinan yang mungkin akan muncul itu, pada akhirnya saya berpikir di balik rasa hopeless dan takut akan kehancuran itu juga ada rasa kayak penasaran gimana sih bentuk yang selanjutnya akan muncul, kayak mutasi selanjutnya tuh gimana. Kira-kira dari Bung Martin sendiri dengan mengulik dan mengupas dan menjelajahi kehancuran ini dalam beberapa buku, apakah ada harapan terkait eksplorasi tentang kehancuran ini, atau mungkin sekadar ingin we'll see aja gimana sih selanjutnya, atau gimana gitu? Oke, harapannya kan Mas. Ya, memang kalau yang saya gambarkan di buku ini dan juga di novel yang akan datang itu tentang itu ya, penghayat kebatinan sastra Indonesia. Jadi kayak itu semacam penggambaran bahwa pada masa ketika teknologi menggantikan banyak aspek dari kesenian yang ada sekarang, masih akan ada praktik-praktik yang lama yang kemudian tapi jumlahnya semakin sedikit gitu ya, yang tetap bermakna, tetap berusaha memaknai sastra Indonesia dalam pengertian yang klasiknya gitu. Nah, itu akan mungkin akan jadi kalau sebenarnya mirip dengan analoginya dengan cara kita sekarang melihat kesenian tradisi. Jadi kebetulan saya juga kerjanya di kantor Direktorat Jenderal Kebudayaan, jadi berhadapan dengan menghadapi usaha untuk melestarikan sastra tradisi lisan, cerita rakyat gitu ya. Itu kan sesuatu yang lama-kelamaan jadi kayak rutinitas pemerintah gitu ya. Tiap tahun ada bantuan untuk tradisi lisan atau apa, terus ditetapkan menjadi warisan dunia UNESCO dan seterusnya gitu, pantun misalnya gitu. Yang pelan-pelan di masyarakat juga penggunaannya makin sedikit gitu. Nah, hal yang sama juga rasanya akan terjadi pada sastra kontemporer, sastra modern Indonesia sekarang ini. 50 tahun yang akan datang, puisi paling eksperimental dari Afri Salma Al pun akan ditetapkan menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan gitu ya. Yang nggak akan bisa survive sendiri, yang harus didukung oleh pemerintah dan seterusnya. Serebel apapun dia waktu mudanya gitu, ketika nanti sudah 50 tahun kemudian dia akan butuh dukungan dari pemerintah atau sesuatu agar dia bisa survive gitu. Dan itu yang saya maksudkan tadi dengan penghayat kebatinan itu. Jadi harus ada usaha untuk meneruskan praktik itu. Nah, apa yang terjadi dengan dunia luas gitu di luar dunia, di luar lingkaran penghayat kebatinan itu, ya tentu saja adalah berbagai bentuk praktik kesusastraan baru yang mungkin namanya bukan lagi sastra ya. Sekarang kita sudah mulai lihat ciri-cirinya ya, content creator gitu ya, kemudian game developer dan seterusnya, atau segala bentuk jenis pekerjaan baru yang sifatnya sebetulnya bercerita seperti halnya sastra atau menghadirkan perasaan lewat kata-kata, tapi tidak lagi dengan medium buku gitu. Mediumnya macam-macam gitu, dalam bentuk audiovisual dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian disebut sebagai sastrawan itu ya akhirnya tinggal di kelompok penghayat kebatinan itu, yang selebihnya itu mungkin tidak lagi disebut sebagai sastrawan gitu. Yang itulah yang nantinya akan menggantikan peran seperti peran pada akhir abad ke-20. Ketika orang bilang sastrawan, orang ingat Pramudia gitu. Nah, maka ketika orang ingat sastra abad ke-21, orang akan ingat misalnya Atta Halilintar apa siapa. Kayak gitu. Jadi tokoh-tokoh konten kreator yang pada masanya sangat legend gitu. Nah, itu yang akan dilihat sebagai sastrawan-sastrawan masa depan sih saya pikir ya. Orang seperti itu masih bukan spesifik Atta Halilintar ya, tapi kayak konten kreator atau ya Ria Ricis kayak gitu, Rintik Seduh gitu ya. Itu the best yang bisa kita tawarkan untuk generasi ini misalnya kayak gitu. Akan dilihat dari sudut pandang kayak gitu. Jadi statusnya akan mungkin bukan disebut sastrawan, mungkin satu istilahnya akan baru, tapi paling tidak menempati kedudukan yang sama dengan sastrawan yang kita sematkan pada Pram gitu. Kayak gitu sih kalau aku lihat ya. Tapi bentuk spesifiknya ya kita nggak tahu ya persisnya kayak gimana, tapi tren ke arah multimedia itu semuanya akan ke arah situ sastra itu.
Simple Man juga bisa masuk gak tuh? Simple Man yang dilestarikan budayanya. Iya kan, bener dong. Karena aku pengen buat kakak dulu sekarang. Kayaknya nih kalau menurut kakak ini udah di penghujung acara karena waktu sudah menunjukkan waktu maghrib. Menurut kakak buku Kesusastraan Kehancuran perlu dibaca gak sih? Perlu. Ih, kelas. Udah. Tenang, saya nggak maksa alasannya Pak. Tenang, saya nggak maksa alasannya. Berarti perlu ya. Oke. Perlu dijelasin? Saya nggak maksa alasannya Pak. Tapi boleh dong mau jelasin. Oke. Boleh dong jelasin. Iya. Jadi menurut saya perlu karena misalnya kalau tadi ngomongin pendidikan dan lain-lain, balik lagi apakah orang-orang umuran saya dan mungkin teman-teman yang usianya sedikit di bawah saya apakah mengakses manifesto atau karya-karya sastra yang disebutkan Martin? Mungkin tidak. Jadi buku ini jadi penghantar yang bagus untuk mengakses karya-karya tersebut, bukan justru malah membuat kita nggak baca tulisan itu karena udah dirangkum oleh Bang Martin, tapi jadi kayak oh iya ya, apakah benar bulannya ngomong ini? Apakah ini jadi bukan memastikan tapi jadi mungkin malah eksplorasi juga. Selain ngomong ini dia ngomong apa lagi? Selain ngomongin kehancuran atau manifesto atau apa dia ngomongin apa lagi? Gitu. Menurut saya itu, atau mungkin baca ulang lagi tulisan Ayu Utami, apakah benar Karangjati bersifat seperti itu? Itu sih menurut saya benar. Aku jadi juga pengen baca Burung Kayu malah. Sama kan? Kayak keren tuh. Ada di toko buku terdekat mungkin. Oh ini paling dekat. Ini paling dekat. Mungkin bisa nyari bukunya. Kalau dari kami ini gimana? Mau sekalian dikritik juga nggak apa-apa. Perlu lah. Ya. Nah, kalau yang aku suka tadi gimana Martin bisa ngeksplor tentang hal-hal yang nggak kita lihat. Maksudnya yang kayak sering kita abaikan gitu di dunia sastra, dan kan seni dan sastra tadi memang terpinggirkan gitu, memang diabaikan kalau dari sektor-sektor yang lain, dan di sini malahan yang diabaikan itu ada sastrawan-sastrawan yang diabaikan tuh. Nah itu yang dilihat sama Martin, jadi dan itu yang buatnya menarik sih, kayak ya bahwa nggak melulu kesuksesan yang ditawarkan, dan maksudnya bukan itu yang dicari gitu, dan yang dicari di sini tuh bagaimana ya tadi dibilang semua ekspresi perasaan manusia, terus segala hal yang sifatnya nggak digantikan sama uang aja sih, nggak material sifatnya, jadi itu yang ditarik sama buku ini. Oke, keren banget, keren. Tepuk tangan dulu buat mereka yang di depan nih. Martin, Arini, taruh dulu ya. Atau mau ada closing statement nggak? Biar kayak di TV-TV gitu, nggak ya? Nggak usah lah ya. Semua statementnya ada di sini, di buku. Tentang kaosnya. Sama-sama aneh maksudnya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir di acara. Akhirnya tuh kita sampai di kesimpulan kalau di bahas buku kali ini tidak ada kesimpulannya. Semua ngomongin hancur aja. Walaupun hancur juga bisa dinikmati ya. Itu kayaknya dari semua kesimpulan aku paling suka yang itu. Kehancuran tetap masih bisa dinikmati kok, nggak sebenar-benarnya hancur. Gitu sih. Ya maaf kalau ada salah kata dari aku, dan selamat maghrib. Kan belum malam. Ya udah gitu aja ya, tepuk tangan. Terima kasih juga Kiasa Jakeo. Terima kasih buat penerbit Telegram dan untuk kalian semua. Dadah. Terima kasih.